Shalom Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di YouTube channel Lighthouse GB GDC. Sebelum kita beribadah, mari kita dengarkan informasi kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir Oktober 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GB GDC. Ibadah kul masih dilakukan secara online, hubungi gembala kul masing-masing. Bagi yang ingin bergabung di dalam kul, dapat menghubungi call center dengan Bapak Melvin di 0813-3247-6369. Ibadah online sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggunya pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi bisa menghubungi di nomor telepon 0812-963-1916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor rekening 8691963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp di nomor 0812-839-7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, dapat menghubungi nomor telepon di 0856-9508-2682. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah, agar pujian penyembahan yang kita naikkan menjadi kekuatan baru bagi kita, dan kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Tidak terasa sudah berapa lama ini kita harus ibadah online. Tapi biarlah setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, kita tetap percaya bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, maka dimanapun kita berada saat ini, Tuhan pasti lawat setiap kita. Tuhan pasti jamah setiap kita. Bahkan Tuhan pasti pulihkan setiap keadaan kita. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang padamu pagi hari ini ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di tengah dunia yang semakin mengerikan saat ini Tuhan, kami begitu merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk setiap hal-hal buruk yang tidak terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kami mau masuk ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kami, mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengingat betapa Tuhan pelihara kami sampai dengan hari ini Tuhan. Dan kami akan tetap percaya bahwa Tuhan juga pelihara kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
kebesaran-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kau pelihara kami sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kiralah nama Shandaralabo. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami gak bisa balas dengan apapun Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Kami sungguh percaya segala kuasa tunduk di hadapan-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Hiralama Shandaralamo, hiralama. Yesus yang hebat, sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, dulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika badai hidup itu datang, kita bukan semakin jatuh, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan terbang bagai burung Raja Wali. Badai boleh datang, cobaan boleh datang, tapi anak-anak Tuhan diberi kekuatan untuk mampu terbang bagai burung Raja Wali. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, kita mau menari-nari bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan
kita akan bersama-sama membaca, mengerti, dan mengaminkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Syaralaba yaralaba, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati berdoa untuk bangsa kita. Usyikiralaba yaralaba ralaba, kami mengucap syukur ya Aba ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hosikiralaba yaralaba ralaba. Hosikiralaba yaralaba ralaba ralaba. Hosiaralaba ralaba. Kami bersatu hati Tuhan. Kami merendahkan hati. Kami berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hosiaralabaralaba, kami datang merendahkan diri Tuhan. Hosiaralabar diri atas Indonesia. Hosikiralabaralaba, biarlah belas kasihan-Mu Bapa turun atas bangsa kami. Hosiaralabaralabaralabaralabaralabaralabayaralabaralaba. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia damai di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Kami katakan resesi ekonomi atas bangsa kami akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak Maruf, amin. Biarlah Tuhan kekuatan daripada Tuhan turun, roh takut dan gentar kemampuan daripada Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Biarlah kiranya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Indonesia sama seperti di surga. Terima kasih Bapak buat kota Depok. Kota Depok tidak sama lagi. Kota Depok menjadi kota yang ternama, pokok kegirangan. Tuhan Engkau berkati kota Depok, pemerintahan kota Depok. Biarlah hadirat Tuhan semakin nyata, semakin kuat atas kota Depok. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat gembala pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya, gembala rayon kami, bahkan kedua wakilnya, bahkan gembala kami di tempat ini, Bapak Bambang Sumarji, Ibu gembala kami, Ibu Patresia. Kami percaya pengurapan dari tempat Maha Tinggi selalu baru setiap pagi, bahwa Tuhan orang-orang kudus-Mu dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tudung perlindungan-Mu sempurna, Mazmur 91 mencengkram. Bahkan Tuhan Gembala cabang ranting, Rayon 9. Kami katakan tudung perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bahkan Tuhan,
Oh siaralabaralaba, hambamu yang menyatakan isi hatimu Bapa. Oh siaralabaralabaralaba, biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata lewat kebenaran firman-Mu. Yang ditaburkan ada kuasa, ada api Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang dengar, setiap oh Tuhan hamba-hamba-Mu yang melihat streaming ini Bapa. Oh sikiralabaralabaralabaralaba, ada damai sejahtera, ada kekuatan daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang putus asa Tuhan berikan semangat yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan pintu-pintu mujizat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang terhisap dalam ibadah online ini. Kami hanya mensuarakan kerinduan-Mu, menarik hadirat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terhisap mengambil bagian di ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan keluarganya, Tuhan penghidupannya Bapa. Biarlah pemeliharaan-Mu sempurna. Kami katakan mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oh Tuhan turun dinikmati oleh umat-Mu GBI GDC. Dari rumah-rumah akan ada puji-pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di bulan Oktober ini dengan ucapan syukur. Kami datang kepadamu dan kami aminkan Tuhan di tahun Ayin Alef ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian hormatannya bagimu. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan.
Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan, dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang tertabur di hati yang subur akan berbuah manis bagi sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa menikmati bahwa ada Yesus yang memberkati kehidupan kita dan kita memberkati sesama kita. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku dekat, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah
Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Grand Depok City. Senang sekali hari ini di hari Minggu yang cerah dimanapun saudara berada. Setelah tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari persiapkan tubuh, jiwa, dan rohmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil posisi duduk yang sopan, yang rapi, persiapkan hatimu, karena posisi kita, kehidupan kita, itu menentukan kepada siapa kita menyembah. Walaupun saudara ada di rumah, di kamar, walaupun saudara ada mungkin di kendaraan, mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena ibadah itu bukan soal online-nya atau offline-nya, tapi bagaimana hati kita memiliki inline kepada hatinya Tuhan. Saya undang untuk saudara semuanya, untuk kita bisa mengambil sikap dan kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan hati kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dimanapun kami berada, tapi di hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan Yesus selalu memberikan jawaban yang tepat pada keadaan dan waktu yang tepat dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan berkati jemaat-Mu di Grand Depok City di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan itu mendidik dan mengajar kami. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan di GDC. Senang sekali saya Pendeta Boyke bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Bambang dan Ibu atas undangannya, atas izinnya untuk saya bisa menyampaikan kabar baik kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Nah saudara, hari ini ada firman Tuhan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara sudah tahu keadaan bangsa ini. Kita kalau sampai hari ini ada, saudara melewati krisis demi krisis, saudara melewati badai demi badai, dan saudara mungkin ada yang terkena COVID, ada yang mungkin sembuh dari COVID, ada yang krisis ekonomi. Tapi kalau sampai hari ini saudara ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, ada satu ayat kita buka terlebih dahulu di dalam firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dikatakan, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah di dalam Yesaya 43 ayat 4 yang bagian A. Saudara, dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Perhatikan, dikatakan sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sampai di sini, sadarkah saudara bahwa bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, kita sangat senang. Ketika dikatakan kamu berharga di mataku, pasti kita bilang terima kasih Tuhan. Ketika seseorang diangkat dan dihargai, dia merasa bersyukur, berterima kasih. Ketika seseorang diangkat dan dikatakan bahwa kamu berharga di mataku, dia merasa bangga sekali. Tetapi, perhatikan saudara, tetapi sering sekali ketika Tuhan menghargai kehidupan kita, pertanyaannya, apakah saudara dan saya menghargai Tuhan? Poin pentingnya di situ. Kita senang ketika Tuhan katakan kamu berharga, kamu mulia, aku mengasihimu. Itu kata Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh bisa melihat, sungguh-sungguh bisa menghargai setiap hal yang Tuhan berikan kepada hidup kita? Jangan-jangan ketika Tuhan menghargai kita, kita tidak menghargai Tuhan.
Jangan-jangan ketika Tuhan sungguh-sungguh menghargai hidup kita, tapi sedikit pun kita tidak pernah menghargai Tuhan. Bahkan kita hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita baik-baik saja. Kita datang kepada Tuhan supaya kita tidak kena kutuk. Kita datang menyembah Tuhan supaya dagangan, usaha, bisnis tetap dalam keadaan lancar. Kita datang kepada Tuhan supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Coba kita renungkan. Apakah kita menghargai Tuhan? Karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak menghargai Tuhan. Mau sakitkah? Mau usaha lagi terpurukkah? Mau keadaan ekonomi lagi gak baikkah? Maka kita akan berkata, biar bumi akan berlalu. Biar langit akan berguncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Ketika seseorang berkata bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, kenapa saudara? Karena dia menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Kalau Tuhan menghargai saudara, itu sudah pasti. Dia turun dari surga mulia, mati, disalibkan saudara. Darahnya menebus dosa kita. Untuk apa? Untuk kita dimuliakan. Untuk saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Hari ini tema khotbah saya yaitu adalah, apakah Tuhan berharga di mata kita? Bukan lagi kita menjadi anak-anak rohani yang baik. Bukan lagi kita menjadi orang-orang rohani yang kerdil. Tetapi saudara dan saya harus semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani. Maka kata-katanya, kalimatnya harus kita balikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata kamu berharga, itu benar. Sejak dari kandungan, Tuhan sudah memegang kita. Sejak dari kandungan, Tuhan sudah namanya itu merendah kita. Tandanya apa? Bahwa Tuhan menghargai saudara dan saya. Saya mau katakan bersyukurlah untuk hal itu. Tidak ada di dalam dunia ini kasihnya, penghargaannya sebesar daripada Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam dunia ini yang mau mati menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Kecuali Yesus Tuhan. Mungkin saudara bilang begini, Pak, Bapak bisa bicara seperti itu. Tapi nyatanya dalam keadaan hidupku, dalam keadaan keluargaku, sepertinya aku gak bisa rasakan Tuhan. Kenapa saudara dan saya tidak bisa rasakan Tuhan? Karena kita menghargai Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Karena kita menghargai Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi dan mencintainya. Kalau saudara sungguh-sungguh menghargai Tuhan, maka di dalamnya ada cinta, Pak. Di dalamnya ada mengasihi, Bu. Di dalamnya itu ada pengorbanan. Saudara dan saya pasti pernah yang namanya itu jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta dikatakan gunung akan kulalui. Betul? Laut akan kuseberangi. Bahkan sampai ngomong belahlah dadaku. Artinya apa? Orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak terpengaruh oleh keadaan situasi apapun dalam kehidupannya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau ngajak saudara untuk mengecek, mengkoreksi hidup kita. Apakah saya menghargai Tuhan apa tidak? Karena temanya hari ini adalah bukan lagi engkau berharga di mataku. Itu sudah pasti saya mau katakan. Tetapi hari ini yuk kita introspeksi diri kita. Apakah Tuhan berharga di mata kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh berharga di mata kita? Orang yang menghargai Tuhan punya rasa respect, menghormati Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan dia mau berkorban bagi nama Tuhan. Itu orang yang menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan saudara, dia itu seperti orang yang sedang bersahabatnya tuh luar biasa. Orang yang menghargai Tuhan tuh sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan? Apa ciri-cirinya Pak orang yang menghargai Tuhan? Yuk kita lihat. Dalam kitab Mazmur 107. Alkitab kita lihat Mazmur 107. Ayat yang ke-17. Mazmur 107 ayat 17. Saudara yang di rumah, dimanapun, ayo buka Alkitabmu. Kalau handphonemu dipakai buat nonton, untuk lagi ibadah online hari ini, gunakan Alkitab yang ada dalam bukumu. Oke,
Mazmur 107 ayat 17. Kalau sudah dapat, mari saudara di rumah dan saya di sini kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Perhatikan saudara. Rupanya poin yang pertama, bagaimana saya bisa menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan, maka semakin hari hidupnya semakin benar. Orang yang menghargai Tuhan, semakin hari saldo dosanya semakin habis dan bahkan semakin nol. Orang yang menghargai Tuhan, maka semakin hari hidupnya mengalami perubahan. Hidupnya tidak seperti itu aja. Tetapi orang yang menghargai Tuhan, saya sangat percaya sekali. Dosanya semakin berkurang, maka doanya akan semakin bertambah. Jadi kalau saudara berpikir, apakah saya menghargai Tuhan? Cek hidup kita. Kalau saudara berpikir, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Cek coba kehidupan kita. Apakah dosa itu semakin hari semakin banyak, apa semakin berkurang? Apakah doa itu semakin hari semakin banyak, apa semakin tidak ada? Jangan-jangan dengan ditutupnya gereja, dengan ibadahnya online, kerohanian kita semakin berkurang. Kita jadi malas baca Alkitab, kita tidak suka berdoa. Lalu di mana letak kita menghargai Tuhan? Kalau hal seperti itu, kita tidak pernah disiplin. Maka poin yang pertama dikatakan begini saudara. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Rupanya poin yang pertama, kalau aku menghargai Tuhan, maka kelakuanku semakin hari tidak mendekat kepada dosa. Tapi kelakuanku, tabiatku semakin hari mendekat kepada doa. Jadi saudara bisa cross check. Kalau firman Tuhan katakan dalam Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit, dikatakan. Menjadi sakit. Kenapa dia sakit? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ayo, sakit ini gak hanya berbicara fisik Pak. Sakit ini tidak hanya berbicara tentang yang namanya itu luka. Tapi sakit ini juga berbicara tentang keadaan tubuhmu, jiwamu, maupun rohmu. Hari-hari ini, kalau ada yang sakit secara ekonomi, sakit secara damai sejahtera, sakit secara sukacita, sakit di dalam kehidupan ini sehingga tidak bisa merasakan Tuhan. Yuk, maka poin yang pertama Tuhan ingatkan, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh menghargai Tuhan, maka Tuhan katakan, kehidupan kelakuanmu semakin hari harus mencerminkan doa. Doa tidak boleh lepas dari kehidupan saudara dan saya. Doa tidak berbicara tentang mengurung diri di kamar. Doa tidak berbicara tentang 2 jam di dalam ruangan, satu ruangan. Tapi yang namanya doa itu komunikasi Pak. Doa itu artinya komunikasi 2 arah. Doa itu adalah satu-satunya ajaran, satu-satunya cara untuk saudara bisa sampai kepada surga. Jadi kalau saudara berpikir bagaimana aku bisa merasakan surga? Doa. Gak ada cara yang lain. Makanya di dalam firman Tuhan, kalau saudara buka dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Ketika Yesus selesai berdoa, maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Saudara, rupanya di dalam doa itu ada manifestasi daripada kuasa Roh Kudus yang terjadi. Di dalam doa itu ada perubahan atmosfer secara roh yang terjadi. Jadi kalau saudara ingin mengubah atmosfer rumahmu dari suasana neraka kepada surga, ingin merubah atmosfer usahamu, bisnismu, pekerjaanmu dari atmosfer kutuk menjadi berkat, maka satu cara yang Tuhan ajarkan adalah berdoa. Karena satu-satunya ajaran yang Tuhan berikan kepada dunia ini, ajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya cuma satu. Ajarlah kami berdoa. Amin. Itu poin yang pertama. Untuk kita, untuk saudara dan saya mengerti bahwa kalau aku menghargai Tuhan,
Ketika Tuhan berkata kamu berharga di mataku, maka poin yang pertama yang Tuhan mau adalah ubah kelakuanmu. Bagaimana caranya? Berdoa. Makanya ibu-ibu, kalau Anda susah mengubah suamimu, ibu-ibu berdoa saja. Nanti doamu yang mengubahkan. Itu poin yang pertama ya. Jadi poin yang pertama, ayo hidup dalam doa. Lalu poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa namanya itu menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan, maka dia bergaul dengan Roh Kudus. Maka poin yang kedua, yaitu pastikan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Ada apa Pak di dalam Roh Kudus? Perhatikan, di dalam Roh Kudus itu ada buah roh dan karunia roh. Amin. Nanti saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 13 tentang buah roh. Nah, Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti cara menghargai Tuhan seperti apa. Saudara gak akan bisa menghargai Tuhan dengan kekuatanmu. Tetapi saudara bisa menghargai Tuhan, yaitu dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, orang yang menghargai Tuhan, pasti dia akan dihargai oleh umat manusia. Nah, orang yang dihargai umat manusia karena dia berkenan untuk menjadi saksinya Tuhan. Tetapi bagaimana saudara bisa menjadi saksi kalau saudara aja tidak pernah dihargai manusia? Bagaimana saudara dihargai manusia kalau saudara sendiri tidak menghargai Tuhan? Tetapi orang yang menghargai Tuhan karena dia bergaul dengan buah roh. Bergaul dengan Roh Kudus. Ketika bergaul dengan Roh Kudus, maka di dalamnya ada karunia roh dan buah roh. Nggak bisa saudara hanya penuh karunia tanpa buah. Nggak bisa saudara berbuah tanpa karunia. Ingat, buah roh. Buah roh itu kesabaran. Maka dia akan berbuah kesabaran ketika saudara diproses. Apa ketidaksabaran saudara? Buah roh itu kasih. Maka bagaimana buah kasih itu bisa ada ketika saudara diproses? Ada yang tidak mengasihi saudara, menyakiti saudara. Nah, hasilnya nanti buahnya itu apa? Kasih. Itu poin yang kedua. Ingat ya, menghargai Tuhan, maka poin yang pertama tadi apa? Yaitu saudara memiliki kehidupan doa. Karena doa akan mengubah kelakuanmu. Lalu poin yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu penolong, penghibur dalam kehidupan saudara. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus, lama-lama dia akan menghargai Roh Kudus. Setuju ya saudara ya? Kalau saudara bergaul sama orang pasar, lama-lama orang pasar akan menghargai saudara dan orang pasar dan saudara akan menghargai orang-orang di pasar. Kalau saudara bergaul dengan para pencopet, pencopet akan menghargai saudara, maka saudara akan menghargai pencopet. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menghargai kehidupan saudara. Dan dia akan menuntun dan membimbing saudara. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Maka poin yang terakhir, orang yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai selesai. Adalah orang yang melakukan amanat agungnya Tuhan. Artinya apa amanat agung? Melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Artinya apa melakukan perintah-perintahnya Tuhan? Orang yang menghargai Tuhan, maka dia akan hidup dalam budaya kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang hidup menghargai Tuhan, maka dia akan masuk dalam pimpinan kerajaan Allah. Artinya apa? Mau diperintah oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa diperintah firman Tuhan? Maka yang terakhir saudara, hidupi kebenarannya, yaitu Alkitab. Setiap hari harus baca Alkitab. Maka saudara akan lihat bagaimana cara menghargai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di Grand Depok City. Firman Tuhan hari ini kiranya memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan katakan apakah Tuhan menghargaiku. Tapi hari ini coba pikirkan apakah kita menghargai Tuhan. Kalau saudara menghargai Tuhan, yuk poin yang pertama. Perhatikan jam-jam doa saudara. Poin yang kedua. Waktu Anda lebih banyak bergaul dengan siapa? Bergaul dengan Roh Kudus atau bergaul dengan roh halus? Makhluk-makhluk halus, makhluk gaib yang lain. Dan poin yang ketiga, Anda lebih banyak baca mana? Baca berita-berita di media online
atau baca Alkitab online yang ada di handphone saudara. Keputusan ada di tangan saudara. Karena Tuhan segera datang yang kedua kali. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Grand Depok City akan bersama-sama siap menuai, siap untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa, dan siap menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hari ini firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan hari ini mengerti bahwa hidup kami tidak hanya tentang kami-kami saja. Tapi biarlah hari ini kami menjadi jemaat yang tidak egois. Tetapi kami bisa memikirkan hidup kami yaitu tentang Engkau ya Tuhan. Tentang Engkau yang sudah menghargai kami. Tuhan, hari ini dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah mereka bisa menghargai Tuhan dimanapun berada. Mereka menghargai Tuhan ketika di rumah, ketika di tempat kerja, lagi berbisnis, dimanapun Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi yang sedang terjadi, Tuhan melihat, Tuhan memakai, Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi saksi. Tuhan, hari ini pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun berada. Hamba telah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa di surga. Bila semua untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat yang sama dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya itu tercurah dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu. Dan semua yang kau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukannya ekor. Tuhan membuat engkau semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Di antaramu tidak ada yang gagal. Di antaramu tidak ada yang kalah, tapi Tuhan berikan keberhasilan, kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat bebannya diangkat, yang terikat dilepaskan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan menjawab setiap pergumulan. Dan biarlah sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Hati kita dalam keadaan kudus, tak bercacat celah, Maranatha. Kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, terima kasih buat jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.